saya akan menyampaikan pidato saya mengenai mosi 2, yaitu mengenai Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah yaitu mengenai perundungan itu apa sih? Perundungan itu adalah tindakan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, tetapi dengan jelas mengakibatkan ketidaknyamanan, kejahatan ataupun penganiayaan, penderitaan bagi korban, sama sekali tidak menginginkan korban sama sekali, baik di lingkungan kita maupun di dalam diri kita masing-masing. Kenapa saya katakan ini merupakan kejahatan ataupun tindak kriminal? Karena sudah berdampak fatal, di mana itu ada yang pertama ada disfungsi. Disfungsi ini adalah baik dari segi sosial, budaya, ataupun menyebabkan stres bagi korban. Yang kedua adalah dari segi fisik atau psikologi, dari sikap mental, mengakibatkan ini karena sampai tua, mengakibatkan tidak adanya kepercayaan diri. Yang ketiga adanya bunuh diri. Yang keempat adanya stres, kecemasan, dan juga gangguan kesehatan mental. Nah, di sini wewenang guru bukan hanya di sekolah, tetapi orang tua juga memiliki peran untuk mendidik anak-anak, karena pada dasarnya pendidikan itu dilakukan di rumah dan paling yang utama. Jadi di sini saya simpulkan ada dua faktor yang mempengaruhi perundungan itu baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dari diri kita sendiri dan juga dari segi orang tua. Faktor internal ini dari dalam diri sendiri merupakan adalah timbulnya sikap individualisme atau sikap keegoisan, di mana ketika kita merundung seseorang, kita tidak memiliki rasa kepedulian, rasa kasihan ataupun sebagainya. Yang kedua adalah dari segi orang tua. Orang tua melakukan pendidikan untuk anak-anak. Yang peran utama di sini adalah orang tua melakukan pendidikan, memberikan jalur komunikasi yang terbuka, kemudian melakukan ataupun mengenali sikap dari anak tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor dari lingkungan atau faktor dari luar, di mana kita bergaul dengan teman-teman ataupun sehingga kita dijerumuskan ke pergaulan bebas. Contohnya kita yang tidak suka merokok, misalnya yang tidak suka merundung, akhirnya kita ikut-ikutan karena seakan-akan teman kita menganggap kita tidak layak untuk temannya, sehingga kita melakukan tindakan tersebut karena supaya dianggap menjadi teman dari kelompok tersebut. Perundungan ini dilakukan bukan juga dilakukan secara pribadi ataupun kita sendiri, tapi dilakukan berkelompok. Pada dasarnya kelompok ini dilakukan oleh sekawanan teman ataupun dari luar teman. Biasanya orang tua juga maupun guru tidak tahu tindakan ini adalah tindakan yang merugikan masyarakat ataupun yang dilakukan, sehingga kita sangat sulit melakukan tindakan untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan ini. Kemudian contohnya adalah dalam, kalau kita lihat dari 10 tahun yang lalu, bahwa perundungan itu sangat pergerakannya atau mobilitasnya itu sangat cepat, di mana contohnya saya kasih contoh kasus di mana itu ada pada masa orientasi mahasiswa baru atau siswa baru. Biasanya kakak kelas sangat sering melakukan tindakan perundungan, baik dari segi pukulan ataupun tamparan, atau bisa dikatakan tindakan verbal atau perundungan verbal. Ini dilakukan seakan-akan kakak kelas kita itu merupakan punya wewenang yang tinggi, punya sikap yang lebih dari adik kelas kita, sehingga terjadi perundungan yang sangat disfungsi. Kemudian
bukannya guru tidak tahu ataupun pihak sekolah tidak tahu hal demikian, guru juga sudah melakukan wewenang atau kebijakan dalam mengatasi perundungan demikian. Contohnya melakukan upaya pencegahannya dengan menghukum siswa, melaporkan kepada Komnas HAM, atau melakukan tindakan dari segi orang tua, memanggil orang tua dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan perundungan. Karena di sini yang mempengaruhi hal tersebut adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai faktor internal tadi dari diri seseorang tadi yang punya sikap individualisme atau sikap egois. Kemudian pemerintah juga memiliki peran dalam mengatasi perundungan ini, di mana dalam Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015, pemerintah juga melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bukan secara garis besar dari segala dunia pendidikan, baik dari segi orang tua, dari luar, kita sudah melakukan tindakan untuk mengatasi hal demikian. Namun apa yang terjadi? Itu terjadi karena dari sikap internal tadi, faktor internal yang memungkinkan seseorang memang sudah punya sifat, sudah punya kesenangan tersendiri ketika melihat seseorang itu menderita. Namun apa hal yang kita lakukan ataupun hal apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memastikan jalur komunikasi kita terbuka, dan juga untuk pelaporan kasus itu harus disampaikan secara detail apa yang wajib dan apa yang hak dan kita untuk mengatasi hal demikian. Udah, Bu.